Halo guys, perkenalkan nama saya Albert Junior Manalu. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Baik, di video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman dan memberitahukan bagaimana untuk memperbanyak tanaman kopi secara generatif. Baik, sebelum kita melaksanakannya, ada langkah pertama yang perlu kita lakukan, yaitu adalah pemilihan buah kopi yang sesuai untuk benih tanaman kopi. Nah, jadi di sini akan saya beritahukan syarat-syarat buah kopi yang baik untuk kita jadikan benih kopi. Pertama, kita pilih tanaman kopi yang sehat dan usahakan minimal tanaman kopinya berumur 7-8 tahun sehingga sesuai standar umurnya untuk menjadikan tanaman ini layak untuk jadi benih kopi. Nah, baik, selanjutnya kita pilih buah kopi yang telah matang fisiologis. Nah, matang fisiologis ini ditandai dengan warna kopi yang sudah merah sempurna. Merah sempurna tanpa ada warna hijau ataupun warna kuning. Yang artinya merah sempurna. Nah, baik. Nah, buah yang kita ambil juga ada ketentuannya. Nah, ini ada cabang. Ini cabang namanya. Dan ini ada namanya dompolan. Nah, jadi saat kita memilih buah kopi, jadi dompolannya itu 1, kedua ini tidak boleh diambil dari batang. Dompolan pertama dan kedua tidak boleh diambil. Alasannya karena dompolan pertama dan kedua ini biasanya buahnya tidak matang sempurna. Nah, selanjutnya dompolan dari bawah, itu dari ujung 1, 2, 3 tidak boleh diambil. Alasannya karena biasanya di ujung ini banyak buah, yaitu tidak sempurna, itu buah piberi atau buah laki-laki yang dalam satu buahnya ini hanya terdapat 1 biji. Nah, jadi itu tidak sempurna. Jadi yang kita ambil adalah tepat di tengah-tengah, yaitu mari kita pilih yang betul matang sempurna. Ini dia. Kita pilih. Baik teman-teman, inilah gabah yang telah kita palper tadi, hasil dari ceri yang kita palper, memisahkan kulit cerinya dan gabah kopinya. Baik, setelah kita fermentasikan nanti 1 malam, baru kita buka goninya, lalu kita kering anginkan selama 2-3 hari. Oke teman-teman, gabah yang kita kering anginkan tadi selama 2-3 hari setelah kering, dan selanjutnya kita akan masuk kepada proses sortasi gabah keringnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada proses sortasi benih kopi. Nah, teman-teman tahu tujuan sortasi benih kopi ini? Nah, itu adalah untuk mendapatkan benih kopi yang berkualitas atau baik secara fisik maupun mutu. Nah, teman-teman,
dalam sortasi benih kopi ini ada kriteria yang perlu kita perhatikan, yaitu ada benih kopi yang normal, itu yang perlu kita dapatkan, dan ada benih yang abnormal, dan juga ada benih yang terserang hama dan penyakit. Nah, pertama-tama yang paling sering dijumpai dari benih kopi yang abnormal itu adalah benih buah piberi. Nah, teman-teman dapat lihat, ini salah satu contoh buah piberi. Jadi, ciri-ciri untuk mengetahui ini adalah dalam satu ceri itu biasanya ada 2 biji. Nah, piberi inilah buah jantan yang hanya 1 biji dalam satu ceri. Nah, dan yang sering kita jumpai lagi adalah benih kopi yang terserang hama dan penyakit. Hama yang paling sering menyerang tanaman kopi itulah hama PBKO, itu hama penggerek buah kopi. Nah, inilah salah satu contohnya. Buah biji kopinya itu bijinya itu dia berwarna hitam busuk. Dan yang kemudian ada yang ya ini lumayan jarang ditemui, itu adalah benih kopi yang besar. Itu terlalu besar, itu namanya elephant bean. Jadi buah kopinya ini sangat besar. Jadi untuk mengetahuinya adalah permukaan beansnya ini, permukaan biji benih kopinya ini tidak rata. Nah, inilah cara mudah untuk mengetahuinya. Ada lagi benih kopi yang abnormal, yaitu yang dalam satu cerinya ada 3 biji atau 3 beans. Jadi dia sering disebut ini adalah benih triangle, atau dalam satu ceri itu terdapat 3. Jadi beansnya itu nampak segitiga, memiliki sudut. Selanjutnya inilah benih yang akan kita jadikan bibit nanti tanaman kopi, yaitu adalah benih yang berkualitas baik secara fisik maupun mutu, yaitu tidak terdapat penyakit, normal, dan mulus. Ini salah satu, ini teman-teman dapat lihat, ini biji piberi, ini yang terserang hama penyakit, ini yang elephant bean, ini yang triangle, dan inilah benih yang normal. Oke teman-teman, kita selanjutnya akan menyiapkan tempat persemaian benih kopi. Nah, ini ada syarat-syarat untuk persemaian tempat kopi. Yang pertama adalah kita siapkan naungan dulu. Naungan persemaian kopi ini menggunakan sarnet, itu 70%. Tempat persemaian atau tanahnya itu adalah lebarnya 5x1 meter dan tebalnya sekitar 10-20 cm ketebalan tanahnya. Nah, selanjutnya untuk media persemaian ini ada beberapa kriteria juga, yaitu yang pertama ada perbandingan antara media tanamnya, yaitu media tanah, kompos, dan pasir dengan perbandingan 3:2:1. Nanti tanah dan komposnya kita campur, kemudian lapisan atasnya itu kita lapisi dengan pasir. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama untuk mempermudah benih kopi tumbuh, akarnya tumbuh, dan saat nanti kita cabut tidak merusak akar. Oke teman-teman, kita sampai pada tahap penyemaian. Nah, baiklah, ini adalah
tempat persemayan kita yang telah sesuai standarnya. Nah, kemudian tadi inilah benih yang bermutu, yang berkualitas, yang telah kita sortir. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap yaitu pendederan. Nah, pendederan ini adalah penyebaran biji kopi atau benih kopi. Nah, jadi pendederan ini atau penebaran ini ada jarak tanamnya, yaitu 2 kali 5. Jadi panjangnya 2, lebarnya 5 cm. Nah, oke teman-teman, setelah kita benihnya tadi kita deder di tempat penyemayannya, selanjutnya ini sudah lurus dan sesuai jarak tanamnya. Selanjutnya kita akan tutupi dengan pasir. Tujuannya ini adalah menggunakan pasir supaya nanti akarnya dapat tumbuh dengan lurus, tidak ada yang bengkok-bengkok. Nah, selanjutnya kita tutup menggunakan pasir setebal 1 cm. Oke teman-teman, setelah kita tutup tadi benih kopinya dengan pasir, selanjutnya kita akan tutupi lagi kembali dengan potongan-potongan alang-alang. Tujuannya ini adalah supaya mengurangi erosi, dan yang kedua supaya tetesan air hujan tidak langsung mengenai biji kopinya sehingga tidak merusak. Oke teman-teman, ini adalah benih yang telah kita tanam selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan nanti biji kopinya akan sampai kembang seperti ini. Nah, saat kembang sudah seperti ini, berarti benih kopinya itu umur 3 bulan. Nah, inilah yang sudah memenuhi syarat untuk kita tanam di polybag. Nah, jadi untuk saat kita penanaman, saat akarnya terlalu panjang harus kita potong. Tujuannya adalah supaya saat ditanam akarnya tidak bengkok. Oke teman-teman, setelah tadi kapelannya kita panen, selanjutnya kita akan menanam ke dalam polybag. Nah, polybagnya ini ukuran 13 kali 21 cm. Nah, ini media tanam yang kita gunakan adalah media tanam tanah dan pupuk kandang. Nah, dan juga pupuk kompos, yaitu pupuk komposnya berupa kulit ceri yang sudah dibusukkan atau difermentasi. Kita isi sampai padat. Kita isi sampai penuh, kemudian kita lubangi. Kita buat lubang yang dalam sehingga akarnya tidak bengkok. Kalau akarnya kepanjangan kita potong lagi, tanam.